Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, sebelumnya dibahas tentang takut yang hidayah dengan takut yang sifatnya sifat pembawaan naluriah, gitu ya. Naluriah, perasaan takut itu dimiliki oleh semua makhluk Allah, termasuk para malaikat itu memiliki rasa takut, gitu ya. Jin, ya, manusia, para nabi itu memiliki perasaan takut. Nah, takut-takut ini itu potensi dasar untuk mendekat maupun lari. Biasanya orang lari dari yang dikhawatirkan bahayanya menuju yang diharapkan keselamatan yang mampu membebaskan dari perasaan takut. Sehingga standar syariat diturunkan, ya, supaya kita tidak keliru. Jangan-jangan yang kita lari dari sesuatu yang kita takuti malah itu keselamatan. Jangan sampai kita lari mendekat yang kita harapkan selamat, malah itu yang paling bahaya, itu ya. Sehingga standar syariatnya ditelusuri dalam informasi yang disampaikan Allah lewat nabi-nabi. Sehingga adanya larangan, marilah kita jadikan standar takut untuk menjauh dari larangan. Begitu juga standar perintah, jadikan standar untuk mendekat, lari, menggapai supaya selamat. Namun demikian, gitu ya, ini butuh kontinuitas. Kontinuitas dalam bahasa agama disebut istiqomah. Istiqomah ini kontinuitas, keberlangsungan terus memelihara hubungan kita lewat ketaatan pada Allah, taat menjauhi larangan, taat menjalani perintah. Berat, ya, berat ini ya. Nah, nanti lama-lama dikasih rasa oleh Allah, ya. Nah, perasaan ini yang akan menghujam di dalam batin seseorang, ya, itu ya. Sehingga buah istiqomah ini nanti diberi oleh Allah yang namanya hidayah takut itu tadi, itu ya. Nah, sehingga perintahnya dalam surat Hud itu wastaqim kama umirta, ya. Jadi peliharalah ketaatan seperti yang kau diperintah Muhammad. Jadi Rasulullah itu diperintah istiqomah ini, ya. Jadi wastaqim, berlaku luruslah kamu, kama umirta, seperti halnya kamu diperintah. Tidak sendirian, wa man taba ma'aka, dan menyertai orang-orang yang tobat beserta engkau. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Biasanya orang takut itu kan melampaui batas, lari kencang, ya, itu ya, menuju keselamatan tanpa standar syariat, kan itu kan ya. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Nah, lama itu ya, nanti dikasih cinta oleh Allah. Dikasih cinta. Nah, cinta apa? Cinta perintah yang dijalani, cinta larangan yang dijauhi. Nah, ini hidayah. Nah, makanya takut yang naluriah itu tidak bebas nilai, harus dikasih muatan-muatan syariat. Nah, ibaratnya takut itu wadah, ya, katakan wadah, harus diisi muatannya itu apa? Ada standar larangan maupun standar perintah. Nah, baru turun nih ya, innalladzina qalu rabbunallah, dalam surat Fusil ya. Orang-orang yang menegaskan Rabbunallah, pengatur kami itu bukan Allah. Jadi yang ngatur kami ini bukan senang saya atau tidak senang saya. Biasanya orang itu kan dikendalikan oleh senang tidak senangnya, ya. Innalladzina qalu Rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan pengatur kami itu Allah kok. Bukan saya diatur, yang merugikan saya lari, yang menguntungkan saya mendekat. Itu kan kita dikendalikan oleh nalurianya tadi, gitu ya. Naluriah takut maupun naluriah senang tadi, gitu.
Summastaqamu. Nah, kemudian mensikapi dengan istiqomah, continue ini. Memelihara kontinuitas itu memang berat. Satu contoh ngaji semacam ini. Ya, ngaji itu kan perintah. Orang tidak ngaji itu dosa loh ya. Nah, ketika kita melaksanakan perintah ngaji, ya, yang kita minta apa? Istiqomah. Asalnya berat, tapi dilawan terus ya. Nah, nanti daya ini turut timbul ya. Orang akan dikendalikan oleh apa? Taklim tadi ya. Jadi istiqomah itu, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat ini. Nah, ini yang membawa apa? Kedamaian ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, yang malaikat itu memberi kapan? Spirit itu, kekuatan spiritual, kekuatan ruh ya. Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat itu jamak bukan satu ya. Ini Quran ya. Allah takhaufu, janganlah kamu takut menghadapi berbagai macam problema kehidupan ini. Orang kafir itu punya rasa takut, mukmin itu punya rasa takut. Tapi bedanya perasaan takut orang-orang kafir dengan perasaan takut orang-orang mukmin ini beda. Bukan takut naluria, tapi takut hidayah. Nah, itu dari turun ini. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati, jangan takut, jangan sedih kamu ya. Takut khawatir yang akan menimpa ya, bahaya, sedih, tidak mendapatkan keselamatan ya. Nahnu auliyaukum, coba malaikat ya, kami para malaikat itu penolong kamu. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, di dunia ya ya, fil hayatid dunya, juga di akhirat, fil akhirah, dan di akhirat. Nah, itu Allah menegaskan semacam itu. Nah, makanya Rasulullah itu pernah mengatakan gini, syayabatni surat Hud. Surat Hud itu menjadikan beban pikir saya. Ini apa beban pikir Rasulullah itu sehingga beruban ya. Syayabatni surat Hud. Surat Hud menyebabkan saya tumbuh uban ya. Itu tadi surat wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tathu, itu ya dia. Nah, ini teoritisnya itu semacam itu. Sudah beberapa ayat dan beberapa hadis kita telaah. Nah, kita sampai pada hadis nomor berapa itu? 7 ya. Wa an Miqdad radhiyallahu anhu qala, dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu qala, beliau menegaskan gini, sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, beliau mensabdakan gini, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi ya. Tudna itu didekatkan ya. Yauma asyamsu, matahari, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, minal khalqi, posisinya dari makhluk. Jadi nanti matahari itu diturunkan jaraknya itu, wallahu alam. Ini ada proses hari kiamat itu semacam itu. Ini sebelum perhitungan amal ya, yang disebut fazaul akbar, kegaduhan, huru hara, keonaran yang begitu besarnya. Kamik dari mil ya. Kamik dari mil itu jaraknya, kamik dari itu seperti jarak ukur mil, wallahu alam, mil mana ini? Mil sana apa mil sini? Qala Sulaim bin Amir Rawi, Sulaim bin Amir Ar-Rawi menegaskan gini dari Miqdad. Nah, kemudian Miqdad mengatakan, fawallah, demi Allah, ma adri, aku tidak mengetahui, ma yakni, apa yang beliau maksudkan, bil mil, kata mil tadi, apa jarak dunia, apa jarak sana.
Amsafatul ardi amil, apakah di sini istifham, apakah jarak bumi amil alladzi, atau mil alladzi tuktahalu bihil ain, atau mil yang dimaksudkan adalah celak mata. Makanya di sana itu sekejap mata, itu ya, karena sudah ukurannya di sana itu kecepatan cahaya. Ya, kematian sudah ditiadakan, energinya itu sudah kecepatan cahaya. Ya, orang kafir tidak mati, muslim tidak mati, dan masing-masing itu mendapatkan fasilitas sesuai dengan keimanan maupun kekafirannya. Fayakunun nas ala qadri a'malihim, sedangkan adanya manusia hari itu ala qadri, berdasarkan kadar a'malihim. Ya, amal di sini jamak dari amal. Ya. Jadi ala qadri a'malihim ini berdasarkan amalan-amalan fil aroki, di dalam apa? Dalam hal keringatnya tadi. Ya. Ibadah kita ini energinya itu dihitung oleh Allah. Sholat itu bukan sholatnya saja, bukan rokaatnya saja. Itu ya, tenaga yang kita keluarkan waktu sholat itu ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keringat waktu berjuang, debu yang berkorban, yang berterbangan saat kita kerja, saat kita perang, ya, air mata yang kita keluarkan, itu semuanya ada timbangan-timbangannya. Itu ya, makanya disempurnakan di hari kiamat. Ya, jadi yaumatu belasaroir, ingat pada hari semua rahasia yang tidak diketahui manusia itu diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh ya Allah, sholat saya itu berapa rakaat? Iya, bukan sholatnya saja, kamu sakit waktu sholat. Loh, saya sedekah itu tidak ada 10 miliar selama hidup, ya Allah. Oh, itu kan nominalnya, tapi tingkat kesulitannya. Itu ya, coba selama hidup ini mulai lahir sampai mati pernah sodako 10 miliar. Itu ya. Oh, ternyata bukan nominalnya itu saja, tingkat kesulitan mengeluarkan uang untuk perjuangan itu dinilai betul. Kita tidak punya uang tapi mampu menyediakan sedekah. Beda dengan orang punya uang, bersedekah begitu banyaknya, tapi kan tidak ada yang lepas di sini ya. Perasaan eman, perasaan berat tidak ada itu. Taruhlah sebulan, 1 bulan 5 juta mana ya, diambil donatur 100.000, berat apa enggak? Enggak berat. Bedakan ada yang 2 juta tapi satu bulan 100.000, berat mana itu? Beda lagi ya. Itu ya, makanya ibadah itu tidak saja ya nilai nominal atau waktu yang kita keluarkan. Kalau sholat itu rakaatnya, tapi tingkat kesulitan saat berbuat itu dinilai oleh Allah. Makanya ada definisi ibadah itu apa sih? Fi'lul mukallafi yukhalifu hawa nafsihi ta'ziman li rabbi. Ibadah itu apa sih? Perbuatan mukallaf yang berbuat itu bukan sekedar saya seneng, saya jalani, tidak seneng, tidak saya jalani. Fi'lul mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dewasa, akal sehat, sudah memenuhi syarat melaksanakan tugas-tugas Allah. Mukallaf. Tapi yukhalifu hawa nafsihi, harus ada unsur melawan keinginannya. Nah, itu ya. Ya memang latihan bagaimana ibadah yang paling nyaman. Itu ya. Itu kan latihannya itu ya. Nanti semuanya nyaman semuanya. Itu ya. Nanti kalau tidak menjalani taat dan nyaman, yang asalnya taat dan nyaman kan gitu kan. Itu proses pendudukan jiwa tadi. Yukhalifu hawa nafsi. Ta'ziman li rabbi, dalam rangka apa? Mengagungkan, menghormati Allah. Bukan menuntut kehormatan, enggak. Oh, diperintah itu sudah terhormat, dilarang oleh Allah itu sudah terhormat. Ya. Kok umpamanya gini loh ya. Kamu umpamanya ibadah dihina orang, oh malah besar itu dihina orang, itu ya. Nah, itu berarti apa? Ta'ziman li rabbi, dalam rangka mengagungkan Allah. Wah, itu tingkatan-tingkatan semacam itu. Nah, sehingga apa? Di sini
fil aroki, dalam hal keringat, ya, seseorang diukur berdasarkan amalan-amalannya. Jadi matahari didekatkan. Loh, kalau umpamanya dari sisi rasional, minum apa kok bisa keluar keringat? Oh, enggak minum itu kan. Itu ya. Ya sama dengan ini adanya Al-Kausar nanti. Jadi seluruh orang yang kehausan itu digiring menuju, setiap nabi itu punya telaga. Dan telaga yang paling besar itu telaganya Rasulullah Muhammad SAW. Yang gelasnya itu sebanyak bintang di lautan. Siapa yang meminum itu ya, maka tidak akan pernah merasakan kehausan sepanjang masanya. Nah, itu ya. Itu berdasarkan apa itu ya? Ya fasilitasnya sendiri. Nah, sehingga ini bukan ukuran rasional, tapi ibadah-ibadah tadi. Makanya soro, ya, soro di dalam ibadah. Kamu ibadah tidak mendapatkan kehormatan di dunia ini, itu lebih besar nanti fasilitas yang Allah sediakan di padang mahsyar itu. Ini ukurannya apa? Iman. Itu ya. Faminhum, maka di antara mereka, itu ya, mayyakunu ka'baihi, ya, mayyakunu, ada orang yang keberadaan dia itu ilal ka'bai, ila ka'bai ini sampai mata kakinya. Ini pengelompokan itu ya, kelompok umat Muhammad SAW yang amalannya sama, sehingga apa? Genangannya sebatas setinggi mata kaki. Ya, semoga kita ini dihimpun dengan orang-orang yang tidak sampai gitu. Itu ya. Ya ini mungkin kelompok-kelompok orang-orang yang memang soleh-soleh gitu ya. Wa minhum, dan di antara mereka mayyakunu, ada yang keberadaan keringatnya tadi ila rukbatai, sampai kedua lututnya. Ini dikelompokkan sana umat Rasulullah Muhammad SAW. Wa minhum, dan ada di antara mereka mayyakunu, yang keringatnya tadi ila hakwaihi, sampai kepada apa? Sampai kepada pusarnya, hakwai. Wa minhum mayyuljimuhul araku iljaman. Tapi di antara mereka ada mayyuljimu, ada orang-orang yang dikekang al-ar, yuljimuhul al-arak, dikekang oleh genangan keringatnya tadi iljaman, seperti hanya kekang kuda kayak gini. Jadi gini tak bisa ini, di sini itu tenggelam. Kelompoknya sana ini, wallahu alam. Jadi ada genangan-genangan semacam ini. Ini informasi dari Rasulullah Muhammad SAW. Supaya apa? Kita mewaspadai hari ini. Jangan sekedar ibadah nuntut aman, nuntut nyaman, ya. Justru ibadah yang paling tidak nyaman sekalipun itu nanti menjadi penyelamat di hari akhirat nanti. Gitu ya. Qala Al-Miqdad mengatakan wa asyara Rasulullah SAW biyadi ilafi. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat, ya, biyadihi, dengan tangannya, ilafi, sampai lesannya Rasulullah ini. Jadi kalau sedikit gini sudah masuk itu ya, air keringat tadi ke mulut orang ini. Wallahu alam. Hadirin rahimakumullah, ini perlakuan-perlakuan, ya, umat Rasulullah Muhammad SAW, ya. Nah, di saat itulah kita amat butuh kepada syafaat Rasulullah Muhammad SAW, juga syafaat-syafaat sesama saudara muslim, ya, sebab saudara muslim itu akan saling tolong menolong, bahu membahu, seperti halnya di dalam kehidupan dunia ini, gitu ya. Jadi ini tolok ukurnya bukan keringat-keringat fisik seperti yang kita kenal, enggak minum gitu ya. Tapi coba yang kita garis bawahi tadi ya, ya, kamik, ya, tudna syams yaumal qiyamah minal khalqi hatta yakunu minhum kamik dari mil, ya. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil arok. Maka
semua manusia berdasarkan kadar ketaatannya kepada Allah fil aroki, di dalam hal banyaknya keringat tadi, itu ya. Jadi kepenatan kita, kepayahan kita itu tidak saja sebagai sarana penghapus dosa, tapi juga sarana menghilangkan jenis-jenis kesulitan, kegaduhan, huru hara yaumal qiyamah. Saya pikir itu. Kita lanjutkan sampai hadis nomor 8 ya. Kalau tadi dari Miqdad radhiyallahu an, sekarang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mensabdakan gini, ya arakun nas, ya, semua orang berkeringat yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Nah, jadi kepayahan dunia ini dibawa sampai ke akhirat nanti, ya. Semakin payah berarti orang kan, kalau ukuran rasionalnya kan semakin banyak keluarkan keringat ya. Malah di sana berbalik, kalau kita kepayahan kita malah tidak berkeringat di sana. Itu ya. Nah, itu kebalikan dunia, makanya dunia itu kebalikan akhirat. Itu ya. Jadi kalau di dunia semakin payah banyak mengeluarkan keringat kan ya, di sana enggak. Malah memfasilitasi pelakunya dari terkurangnya keringat tadi. Jadi ya'raku itu berkeringat annasu, seluruh orang, yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Hatta yadhaba a'raquhum fil ardi sab'ina dhira'an, hingga menetes ya keringat mereka itu ya di bumi itu sab'ina dhira'an, ya, ya, setinggi 10 hasta. Itu ya, jadi genangannya sampai di situ. Wayul jimuhum, dan mengekang mereka hatta yabluwo, hingga mencapai adzanahu, telinga-telinga mereka. Ada yang kalau telinga kan berarti kan kelagapan itu ya. Itu ya. Nah, disinilah tolok ukur kacamata iman. Itu ya. Logikanya yang kita gunakan, dunia itu kebalikan akhirat. Nah, kalau dunia itu banyak tenaga yang kita keluarkan, banyak keringatnya, ya, justru mengeluarkan tenaga di dalam ibadah kepada Allah, mengeluarkan energi fikir, mengeluarkan uang, harta di jalan Allah, itu fasilitas yang meringankan pada hari kiamat. Ya, semoga kita ini diberi oleh Allah keselamatan, itu ya, karena yang diselamatkan Allah yang bisa selamat. Ya. Nah, kesan-kesan hadis ini seharusnya ya, memberikan dampak perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa ya dimohon, ya, Allahumma rzuqna khosyataka, ya Allah berikan aku rezeki takut kepada Engkau, hatta la akhsha ahadan ghairk, hingga aku tidak takut siapapun di luar Engkau. Jadi rezeki yang sifatnya takut itu dimohon. Selanjutnya hadis nomor 9 ini. Wa anhu, dan darinya Abu Hurairah qala, beliau tegaskan, kunna, ya, ya, konon kami pernah ma'a Rasulullah SAW, menyertai Rasulullah SAW, idh sami'a wajbatan, ya, ya, idh sami'a itu tiba-tiba mendengar wajbatan, suara gemuruh, gemblegar. Nah ini loh, telinga yang dibuka itu sampai di situ. Ya, dalam hadis gini, laulas syayatinu tahumuna ala qalbi ibni adama lanadharu ila malakutis sama. Jadi andaikan setan itu tidak meliputi majelis-majelis manusia, dia akan mampu memandang ya alam langit sana. Nah, jadi ada yang mata, ada yang telinga. Nah, ya. Jadi sterilnya majelis Nabi dari setan, itu Nabi gampang membuka pendengaran sahabat. Ya, jadi didengarkan saja, bukan set gambarnya, gitu ya. Ya.
Faqala, kemudian Rasulullah menegaskan gini, Rasulullah bersabda, hal tadruna ma hadza, kamu tahulah, hal tadruna, adakah kamu mengetahui ma hadza, suara apa ini, suara apa ini? Nah itu ya, jadi majelis Nabi itu enak dulu ya. Sahabat itu kalau ada saat-saat ketika diterangkan surga itu, slide surga itu kelihatan ya. Ketika disebut neraka, gambar neraka itu melintas di hadapan, karena steril pengaruh setan gitu ya. Kulna, kami menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Itu etika sahabat itu gitu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, saya tidak tahu apa-apa Nabi. Qala, beliau menjawab, hadza hajarun, ini adalah batu. Jadi telingamu dibuka supaya kamu mendengar gemelgar itu. Rumiya bihi finnar, yang dilempar batu tadi finnar, di dalam neraka. Mundu semenjak sab'ina kharifan, ya, 70 tahun tadi, ya. Fawa, maka dia yahwi, jatuh finnar, ya, di dasar neraka la'ana hari ini. Jadi 70 tahun yang lalu itu ya, baru sampai di dasar neraka. Itu jurangnya berapa itu? Wallahu a'lam. Hatta indah ila qa'riya, hingga mencapai ila qa'riya, sampai pada dasarnya. Fasami'tum, dan kamu mendengar wajibataha, gemuruhnya tadi. Ya. Jangankan itu ya, kubur itu saja kalau dibuka tidak ada orang mau dunia kok. Itu ya. Yasihu soihatan. Jadi kalau umpamanya azab kubur itu diperdengarkan, jeritannya itu akan didengar ya, ya, kullul bahaim, seluruh binatang. Makanya binatang itu kan tidak dikasih akal gitu ya. Ada kucing itu kalau dalam rumah itu ada ruang yang ada jin itu tidak mau masuk ya. Ini tandanya gitu. Ada percobaan kucing tidak mau nginjak muskaf, itu kan dia bisa menangkap cahaya-cahaya itu ya, yang manusia tidak bisa menangkap itu ya. Nah, itu contoh itu ya. Nah, kalau kita ke Ka'bah sana, yang pernah ke Ka'bah, pernah itu di Ka'bah ada kotoran burung merpati ada ya. Padahal burung merpati itu ribuan, ratusan ribu mungkin. Ini tapi lah ono di Ka'bah, ya bisa dibersihkan ya, tetap capek sekali dibersihkan. Tidak pernah saya melihat kotoran burung lah ya. Jadi itu cahaya-cahaya masjid-masjid Allah itu bisa ditangkap oleh binatang-binatang. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka suara tadi diperdengarkan ya, termasuk jeritan kubur itu illah sakolain, seluruh binatang mendengar kecuali jin dan manusia. Itu ya, makanya itu ujian, tidak diberitahu itu ujian, seperti halnya diberitahu itu ujian. Loh, kalau kita diberitahu namanya, apakah bukan bala itu ya? Sementara saya tidak kuat, orang melihat darah aja, itu ya, tidak mau makan itu ya. Sampai beberapa hari ada orang dari darah semaput ya. Jadi tingkat jiwa itu ada kekuatan masing-masing itu ya. Nah, Rasulullah itu biasa semacam itu, nabi-nabi. Makanya nanti nabi yang ketika sangkakala ditiup itu, saya tidak tahu saya atau Nabi Musa. Jadi Rasulullah yang memiliki kekuatan itu Rasulullah Muhammad, Nabi Musa ya. Jadi ketika sangkakala itu ditiup, saya bangun, Nabi Musa sudah bangun, tidak tahu saya lebih dulu apa dia ini. Padahal Nabi Musa itu memiliki kekuatan semacam itu ya. Akhil tak kita umpamanya ya, coba ada kecelakaan itu ya, yang berserakan, daging-dagingnya dikumpulkan. Kalau kita tidak mampu itu ya, tapi kalau orangnya sudah terbiasa kan mampu. Itu tingkat kejiwaan itu memang ada. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, jangankan ya, neraka, azab kubur saja itu ujian-ujian. Orang tidak diberitahu itu sebuah ujian, diberitahu juga sebuah ujian. Ya, makanya ujian-ujian itu berbeda sesuai dengan tingkat kedekatan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawal Muslim, riwayat Imam Muslim. Ini berita-berita gaib yang bukan hasil sebuah penelitian, tapi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lesan Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya hadis nomor 10 ya.
Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ya, qala, beliau menegaskan gini, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah mensabdakan, ma minkum ahadun, ma minkum itu tidak seorang pun di antara kamu, ahadun, satu pun orang, berarti masing-masing akan mengalami itu, sayukallimuhu rabbuhu, ya, melainkan sayukallimuhu rabbuhu, Tuhannya akan mengajak berbicara. Jadi Allah itu tidak bisu, ya. Wa kallamallahu Musa taklima, itu sifat Allah. Allah itu senantiasa berbicara, cuma berbicaranya dengan berbagai macam sarana-sarana. Ada yang langsung, Nabi Musa langsung, ya, ada lewat perantara. Nah, ini ya, laisa, tiada, bainahu, antara dia seorang pun tadi, wa bainahu, dan antara Allah Tuhannya, turjuman, seorang penterjemah. Allah itu paham bahasa semuanya, bahasa makhluknya paham. Ya'lamu kha'inatal a'yun, tahu bahasa mata, pengkhianatan mata, itu ya. Wa ma tukhfis sudur, dan yang dipendam di dalam hati manusia Allah tahu. Itu ya. Makanya ibadah itu yang paling, ya, yang paling murni itu hati. Kenapa tidak bisa diintervensi setan ini? Tidak bisa diintervensi setan. Itu yang dimaksudkan niyatul mukmin khairum min amalihi. Suara batin mukmin itu lebih baik daripada apa? Amalihi, perbuatannya. Kenapa? Perbuatan itu masih bisa diintervensi, tapi niatan seseorang, suara batin itu tidak bisa diintervensi. Itu ya, itu hebatnya mukmin. Itu ya. Nah, tidak ada terjemah. Kenapa? Allah faham. Ya, ini semuanya alat-alat yang akan menyuarakan yang paling murni. Itu ya. Fayanzuru, maka seorang tadi melihat, memperhatikan aimana minhu, ya, arah-arah kanan di antara darinya. Jadi orang tadi melihat arah kanan. Apa yang saya andalkan? Tidak ada penerjemah sama sekali, tidak ada pembela. Fala yara illa ma qaddama, dia tidak melihat kecuali amalan-amalan yang sudah dia lakukan, ya. Jadi qaddama itu yang didahulukan. Apa yang didahulukan? Apa yang kita jalani yang bernilai ibadah, ketaatan, itu yang sudah menunggu sana, ya. Qaddama itu yang didahulukan, iya. Nah, makanya jangan sampai kita berharap diberikan di dunia ini, ya. Di dunia itu pasti, tapi yang di sana kalau kita tidak harapkan, jangan-jangan di dunia saja, disegerakan di dunia ini. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ibadah kita ini disegerakan di dunia, di sana tidak ada. Itu ya. Mayuridul ajilata, siapa yang menghendaki dengan ketaatannya itu segera, ajalna, kami segerakan, ya, liman nasau, ya, manurid, bagi siapa dan apa yang kami kehendaki. Di akhirat tidak ada apa-apa. Nah, ini pandangan hidup bagaimana kita beribadah taat kepada Allah. Wa yanzuru as'ama minhu, kemudian dia melihat ke arah kiri, ya, ya. Fala yara illa ma qaddama, tidak dia lihat kecuali apa yang sudah dia lakukan. Itu ya, ke arah kiri, masya Allah, kesedihan, kemaksiatannya menumpuk, itu ya. Nah, ya. Makanya kiri, apanya yang ditulis malaikat, mayal fadu min qaulin illa ladai raqibun atid, itu tadi pendamping yang cepat sekali, tidaklah terlontar satu kata kecuali pencatatnya ada. Itu ya. Nah, makanya banyak zikir, nah, supaya apa? Mengganti kekosongan waktu tadi. Jangan sampai kosong waktu.
Makanya kalau bisa hati, itu ya. Wayan duru, kemudian dia memperhatikan baina yadaihi, di hadapannya. Fala yara, maka dia tidak melihat ilan nar, kecuali kobaran api neraka itu di depan itu menunggu. Tilqa awajihi, arah wajahnya. Masya Allah, apa yang saya andalkan, apa yang kita andalkan, ya. Hadirin rahimakumullah, yang kita andalkan adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fattakun nar, jagalah diri kalian dari neraka. Jogo neraka. Bagaimana jogo neraka? Ya, hindari apapun perbuatan-perbuatan yang diinformasikan oleh Al-Quran maupun Rasulullah itu sebab masuk neraka. Yang dalam bahasa Rasulullah, Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayya min qaulin au amalin. Ya Allah, jagalah kami dari neraka, ya, apapun yang mendekatkan, jagalah ya Allah dari apapun yang mendekatkan, ya, baik ucap maupun tutur kata. Ya, itu maksudnya gitu. Ya, tidaklah sesuatu yang menyebabkan masuk neraka sudah dijelaskan. Itu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Walau meskipun itu ya tidak punya modal, bisyiki tamro, dengan apa? Ya, separuh tamrotan. Sukun itu robekan gitu. Jadi kurma satu biji dirobek. Walaupun dengan dipisahkan satu biji kurma, ya, tamroh itu kurma yang sudah masak itu. Saking minimnya, tidak punya sedekah sampai di situ. Berarti apa? Tidak ada ya apapun yang kita keluarkan untuk menolak neraka yang itu tidak bernilai dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu niatannya semacam itu orang mukmin itu. Sedekah nolak neraka. Bala as-shadaqah tudfi'ul bala, sedekah menolak bala. Bala yang paling bala itu bahaya akhirat. Dunia ini bahaya, dunia ini apa sih? Di sana sehari 1000 tahun. Itu ya. Kalau kita tahu dipertunjukkan slide-nya, tidak mau hidup kita ini. Itu ya. Nah, itu ya. Jadi muttafaqun alaih, muttafaq alaih. Jadi hadis-hadis ini supaya menjadi goresan ya di dalam batin hati kita, dan kita mohon diabadikan itu ya. Sebab dunia itu cenderung melupakan. Kadang-kadang ziarah ke makam itu, di makam itu masih bisa bergurau gitu ya, padahal belum keluar areal makam. Ada ziarah, teman-teman ziarah, ada ceramah kematian, belum pulang, masih di terasnya, wis guyon mana itu. Berarti setengahnya sudah lupa manusia itu ya. Makanya manusia itu mahalul khotok wan nisyan. Manusia itu wadah salah, ya, wadah lupa. Berarti kalau ada manusia benar, itu diisi oleh Allah wadah itu. Kalau ada manusia itu ingat, itu ya, berarti diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus disyukuri, itu ya, harus disyukuri. Karena itu sifatnya anugerah-anugerah yang sifatnya batin. Sudah di sana. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Beberapa hadis ini ya semoga ya menambah hidayah takut bagi kita. Yang takut ini tidak semua orang, tapi harus dimohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut yang sifatnya naluriah itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takut yang hidayah itu harus dimohon lewat seluruh ibadah ketaatan yang kita lakukan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.